Nah, sekarang ke view. Ke view itu dia nanti ada yang namanya blade ya. Tapi bagaimana sih dia melakukan apa ya? Penarikan views gitu dari apa? Dari kalau sini sih dari ini dulu ya dari root ya. Dari root itu langsung ke view gitu. Ini untuk coba-coba aja ya, untuk coba-coba. Sama kayak kayak yang ini. Kayak ini kan coba ini. Ini kan dari ketika kita melakukan pemanggilan dia langsung menarik file view gitu. Di mana sih kalau view biasa dia di root di sini gitu. Nah, dia di situ kalau root itu. Atau kalau view-nya tuh di views gitu, resource views gitu. Nah, gitu ya. Nah, terus kalau misalkan dia sudah dipanggil, pasti kita perlu salah satu parameter ya yang harus ditampilkan. Ibaratnya datanya gitu. Datanya tuh harus harus kita tampilkan gitu. Nah, itu caranya gimana sih? Tadi saya kasih di modul ini. Jadi kita buang lah semua ini. Atau kita buat file ya, grid blade gitu ya. Biar ini aja, biar beda gitu. Nah, ini. Terus kita tampilkan juga ini ya. Kita tampilkan, nah, seperti ini ya. Nah, ya ini NM ini dari mana sih NM? Ini dari sini, depan sini nih. Coba dulu ya, kita coba dulu ya. Meskipun nggak boleh ya, nggak boleh ini ya, nggak boleh di sini sebenarnya nggak boleh. Coba dulu deh. Di sini compact ya. Sana sih, coba dulu. Ketika kita di filenya itu langsung dia menampilkan satu ya. Oh ini yang harus ke grid ya, grid gridnya ini. Sorry, greeting. Kalau belakang ini blade ini nggak usah diketik ya, langsung aja dia otomatis. Di sini tadi apa ya? Ini ya. Oh ini nggak menemukan tadi kan. Ya, kayak gitu ya. Jadi ini memparsing satu variabel ya dari depan ke belakang. Ya ini sebenarnya ini nggak aman, bukan nggak aman sih, nggak boleh sih ya, nggak boleh aturannya yang ini. Nah, hanya untuk tester aja ya, membuktiin bahwa seperti ini gitu. Gitu ya. Nah, terus selanjutnya itu kalau misal kita udah masuk ke controller kan tadi udah masuk ya. Tapi kita harus lihat dulu modulnya biar satu alur gitu. Udah ya, ini untuk views. Nah, untuk session. Nah, session ini apa sih gitu? Session ini tuh untuk apa ya? Ya untuk session menyimpan satu autentikasi ya salah satunya autentikasi ke dalam apa ke dalam tabel atau ke dalam file ya itu bisa pilih salah satu. Ini. Session yang menyediakan penyimpanan ya. Di sini session menyediakan penyimpanan tentang pengguna di beberapa permintaan informasi pengguna ya. Informasi pengguna eh, tersebut biasanya dapat menyimpan eh, atau backend persisten yang dapat diakses dari permintaan berikutnya. Parapel ini ya dengan berbagai session backend yang diakses melalui API terpadu dan ekstensi mendukung dengan
untuk backend populer seperti cache, memcache, Redis sama database. Tadi ya bisa disimpan di file di database juga gitu. Nah, konfigurasi session ada di config session. Ini konfigurasinya, ini config dan config session gitu. Nah, ini persatuan kalau basis data dia harus ada table session. Terus di sini dimigrasi lah sessionnya itu. Kayak gitu ya. Nah, kita coba sessionnya di sini, config sessionnya. Config session. Ya, ini ada config, ada session. Nah, dia ini enggak. Sessionnya di sini. Nah, terus kalau di env-nya itu dia harus di sini. Jadi ini ya. Ini dia session itu bisa berjalan berapa lama, terus dari apa, mau file apa mau database. Kita harus tentuin di situ dulu gitu. Kayak gitu. Oke. Itu session ya, mengenai session. Nah, ini ada session table ya. Session table, coba kita pakai session table. Jalan kalau 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 ini tinggal kita paste aja ya kayak ini terus migrate. Migrate ini dia membuat ini ya, membuat migrasi table ya, apa melakukan migrasi ya. Jadi dia membuat table secara otomatis gitu. Kayak gitu ya untuk migrasi. Kita bisa lihat ini kita copy aja. Kita copy saja ke sini ya. Nah, oke. Karena dia nggak ada belum ya, belum dikasih akun database, dia seperti ini keluar gitu error. Jadi kalau ada kayak gini berarti dia apa koneksi ataupun Rarapelnya belum dikasih user akun database. Kita harus buat database dulu saja. Localhost /php admin ya. Nah, ini buat saja di sini databasenya. Lokasi. Kita buat database misal asal aja lah ya, vol6 gitu ya. Nah, ini udah kasih ya kita tentukan lah. Ini kan vol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini root, di sini vol6. Nah, kalau udah seperti ini biasanya dia jalan. Nah, padahal kita nggak melakukan migrasi ya. Kita dia langsung otomatis ya melakukan migrasi ya. PHP artisan. Di PHP ini kita harus apa namanya? Harus benar-benar paham nih di migrasi nih. Migrasi ini hati-hati karena dia melakukan apa ya? Melakukan penghapusan atau penambahan table gitu. Jadi harus 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 apa di production ya kalau di lokal mau coba-coba ya boleh gitu. Kayak gini ya. Ini ada keterangannya ya. Kalau fresh itu dia menghapus semua table ya. Coba kita fresh ya. Titik fresh ya. Jadi artisan titik fresh gitu. Ya apa artisan migrate fresh. Jadi dia dikosongin langsung install lagi. Kayak gitu ya. Diinstalkan apa dibuang dulu langsung diadain lagi untuk fresh. Ini boleh dicoba-coba ya kalau untuk di tester coba-coba saja. Tapi kalau udah tingkatnya database apa production kita harus hati-hati menggunakan migrate ini. Migrate status. Nah, ini status ini dia kalau kita buat table baru, buat model baru, buat skema baru dia akan ada statusnya ini merah deh kalau nggak salah ini. Merah. Artinya belum dimigrasi gitu sama dia.
Itu mengenai tadi ya, mengenai si apa session ya, tadi sampai menyambung ke root ya, apa ke database ya. Oke, saya tutup dulu deh.